Pemanasan global oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Solok Selatan, kelas fase S1, kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu tentang apa itu pemanasan global. Sebelum kami menjelaskan tentang hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi. Hai, perkenalkan nama saya Susana Sultan. Hai, perkenalkan nama saya Sofia Rahma. Hai, perkenalkan nama saya Saskia Maharani. Hai, perkenalkan nama saya Suci Saputri. Perkenalkan nama saya Zuhair. Tuh ya, ini panas banget ya. Bebel panas banget. Angin iyo angin mah. Kenapa ya hari ini panas banget? Ini mungkin efek dari pemanasan global, teman-teman. Emangnya apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global ini adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, global warming ini ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Salah satu penyebabnya yaitu adanya efek rumah kaca. Kalian juga bisa lihat sendiri kan, rumah kaca sudah sangat banyak didirikan di dunia ini. Oh ya, sekadar info, bumi kita ini telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata lebih dari 1 derajat Celcius sejak tahun 1880 dulu. Badan Meteorologi Dunia atau WMO juga memprediksi kenaikan suhu mencapai 1,5 derajat Celcius di tahun 2024 nanti. Jadi fix sih bumi kita ini sudah semakin memanas. Oh begitu ya. Ya teman-teman. Gimana untuk yang lebih rincinya kita diskusiin bersama? Oh bagus. Oke. Ya. Fakta-fakta perubahan lingkungan. Nah, bagian pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai fakta-fakta perubahan lingkungan. 1. Peningkatan suhu permukaan air laut. Ekosistem laut adalah ekosistem yang sensitif terhadap peningkatan suhu. Pemanasan ini terjadi hingga kedalaman 700 meter dari permukaan laut. Wilayah tersebut merupakan wilayah kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Dampak dari peningkatan suhu ini yaitu mempengaruhi populasi organisme laut, bahkan bisa menimbulkan kepunahan, berpengaruh terhadap persebaran spesies, menimbulkan penyakit laut, meningkatkan jumlah bakteri, dan mengurangi kadar oksigen pada wilayah laut. Hal tersebut mengakibatkan organisme laut berimigrasi ke tempat lain, sehingga dapat menimbulkan kematian. Contoh, biota laut yang terdampak yaitu karang yang mengalami pemutihan, sehingga karang sulit untuk tumbuh. Contoh lain seperti udang krill, jika suhu perairan meningkat, maka udang krill bereproduksi sedikit. Dan untuk penyu, jika suhu perairan hangat, maka anakan penyu dominan betina. Sebaliknya, jika perairan dingin, anakan penyu dominan jantan. 2. Menghilangnya salju abadi di Pegunungan Puncak Jaya, Papua. Peristiwa berkurangnya salju abadi dan Pegunungan Jaya Wijaya merupakan dampak dari peningkatan suhu karena gletser tropis sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan suhu. Dari tahun ke tahun, hamparan esnya selalu berkurang. Tahun 1850, gletser memiliki luasan 19,3 km persegi, sedangkan tahun 2018, luasan gletser tersebut hanya tersisa 0,5 km persegi. Peristiwa mencairnya es tersebut berdampak pada kuantitas dan kualitas air di daerah sekitarnya, seperti perubahan debit air dan suhu air. Perubahan kuantitas dan kualitas air ini dapat mengganggu ekosistem air tawar. 3. Mencairnya es di kutub. Sekitar 90% bagian hamparan daratan es berada di Antartika dan 10%-nya lagi berada di lapisan es Greenland. Es berperan sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Jika dilihat dari luar angkasa, es Antartika dan Greenland terlihat seperti bintik berwarna putih cerah. Putih adalah warna yang bisa memantulkan gelombang atau panas dengan baik, sehingga fungsi hamparan putih es tersebut untuk memantulkan kembali panas berlebih menuju ke luar angkasa agar suhu di bumi tetap terjaga. Hilangnya es di kutub bisa memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi dan mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup yang hidup di sekitar daerah tersebut, seperti beruang es yang kehilangan wilayah berburunya karena es telah mencair dan berakhir dengan mencari makanan di daratan. Hal tersebut bisa berakibat pada kepunahan. 4. Kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut merupakan dampak dari mencairnya es di kutub, karena air limpasan pencairan es akan bermuara di laut, sehingga meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Dampak peningkatan kenaikan permukaan air laut ini hanya bisa dirasakan masyarakat yang tinggal di pesisir laut, seperti bencana banjir dan kenaikan permukaan air saat terjadinya pasang. 5. El Nino dan La Nina atau cuaca ekstrim. El Nino Southern Oscillation adalah fenomena iklim di mana sirkulasi atmosfer global berubah akibat perubahan suhu permukaan air laut. El Nino adalah peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut.
Pengaruhnya di Indonesia yaitu curah hujan cenderung berkurang, sedangkan di Samudra Pasifik tropis curah hujan meningkat. La Nina adalah peristiwa menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruhnya di Indonesia yaitu curah hujan cenderung meningkat, sedangkan di Samudra Pasifik tropis curah hujan menurun dan angin timur laut yang normal di sepanjang ekuator menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir ada netral. Kondisi netral bukan merupakan keadaan El Nino atau La Nina. Kondisi ini adalah kondisi ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Nah, dampak dari hal tersebut yaitu menimbulkan musim kemarau panjang sehingga mengakibatkan kebakaran hutan karena tumbuhan kekurangan air. Efek rumah kaca. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang apa itu efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca adalah proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna. Keluar atmosfer, fenomena ini berjalan begitu cepat yang mengakibatkan berbagai kerusakan di permukaan bumi, seperti mencairkan es di kutub, merusak ekosistem, naiknya permukaan air laut, dan paling utamanya mengakibatkan pemanasan global. Terjadinya efek rumah kaca didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan berbagai macam benda di permukaan bumi. Sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang berfungsi untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Apabila lapisan ozon berada di atmosfer semakin berkurang, maka dapat menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida CO2 dan gas-gas di atmosfer yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, gas emisi dari pabrik, hutan yang sudah mulai punah, pembakaran bahan bakar minyak, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menahan pantulan sinar matahari sehingga suhu bumi semakin meningkat atau semakin panas. Cara mengatasi efek rumah kaca ini yaitu menghemat pemakaian listrik, menggunakan pupuk organik, mengurangi penggunaan listrik, beralih ke bahan bakar ramah lingkungan, melakukan reboisasi, dan lain-lainnya. Gas rumah kaca. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi yang menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca dapat menjaga kestabilan temperatur bumi. Namun jika terlalu banyak gas rumah kaca dapat menimbulkan pemanasan global. Ada 6 gas rumah kaca yang utama yaitu 1 uap air, yaitu air dalam bentuk gas, air dari darat dan lautan yang menguap karena terkena panas matahari lalu menjadi awan di langit. 2 karbon dioksida, yaitu terdiri dari karbon dan oksigen, berasal dari makhluk hidup yang membusuk, gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan motor dan mobil berbahan bakar bensin, menggunakan listrik yang berasal dari pembakaran minyak atau batu bara. 3 metana, yaitu terbentuk dari karbon dan hidrogen atau air, dihasilkan oleh rawa-rawa, sawah padi, peternakan, sampah, sisa makanan, dan dikeluarkan lewat kentut atau sendawa. 4 ozon, membantu menangkal radiasi matahari dan melindungi kita. Dengan adanya ozon di troposfer, makin banyak panas yang terperangkap di bumi. Ozon di lapisan troposfer ini terjadi karena manusia mengendarai mobil dan aktivitas pabrik. 5 dinitrogen oksida, yaitu penambah kecepatan di kendaraan dan roket, dihasilkan oleh laut, bakteri di tanah, pabrik, pembangkit listrik, dan pupuk, dapat merusak lapisan ozon. 6 klorofluorokarbon, yaitu diciptakan manusia dengan menggunakan unsur klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin untuk menghasilkan senyawa kimia pendingin yang disebut dengan freon, seperti penggunaan kulkas dan AC. Penyebab pemanasan global. Selanjutnya, ada penyebab pemanasan global. Yang pertama, gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini berasal dari pembakaran minyak bumi seperti batu bara dan gas alam. Gas rumah kaca ini menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul, tidak bisa diteruskan ke luar angkasa. Panas tersebut justru kembali ke bumi dan menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, ada polusi udara. Fenomena ini diakibatkan oleh pembakaran bahan bersin kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida. Yang ketiga, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca menyebabkan panas yang ada di bumi terperangkap di atmosfer dan tidak bisa dipantulkan ke luar angkasa. Penggunaan CFC berlebihan. Klorofluorokarbon adalah bahan kimia yang dibuat untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC. CFC ini ternyata bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Zat kimia ini ternyata cukup stabil sehingga bisa mencapai stratosfer secara utuh. Saat zat kimia ini berada di stratosfer, maka zat ini akan diubah oleh radiasi ultraviolet oleh sinar matahari dan mengeluarkan atom klorin perusak ozon. Setelah lapisan ozon menipis, sinar ultraviolet yang masuk ke bumi bisa menyebabkan perubahan ekosistem, kanker kulit, dan katarak. Yang 5, ada penebangan hutan. Hal tersebut dikarenakan fungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang keenam, ada polusi metana.
Gas kimia ini juga memiliki kadar tinggi yang bisa mengurangi oksidan di atmosfer bumi. Kadar gas ini akan semakin tinggi saat bercampur ke udara dan menyebabkan kebakaran atau ledakan. Yang ketujuh, penggunaan listrik berlebihan. Karena dalam perbuatannya, listrik membutuhkan pembakaran batu bara. Jika pembakaran batu bara untuk listrik digunakan terus-menerus, maka akan mengakibatkan pemanasan global. Yang kedelapan ada sampah plastik. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa saat plastik terkena sinar matahari, maka sampah tersebut akan mengeluarkan gas metana dan atlena. Perlu dipahami bahwa gas metana bisa menyebabkan perubahan iklim dan hal lain yang berhubungan dengan peningkatan risiko pemanasan global. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global. 1. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara akibat suhu panas yang meningkat. 2. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan naiknya garis pantai dan permukaan tanah yang tertutup air menyebabkan banjir. 3. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Misalnya, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang semakin ekstrim. 4. Beberapa spesies hewan punah karena kehilangan habitatnya, misalnya penguin dan beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es di kutub utara, atau orangutan yang kehilangan habitatnya akibat kebakaran hutan. 5. Menurunnya produksi atau hasil pertanian. Dampak pemanasan global yang paling berpengaruh terhadap produksi tanaman antara lain adalah kekeringan, penurunan atau peningkatan curah hujan, dan peningkatan suhu udara. 6. Terjadinya hujan asam. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadi hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernapas, dan lain sebagainya. 7. Menimbulnya wabah penyakit. Kenaikan suhu akibat pemanasan global juga berdampak buruk pada kesehatan tubuh, terutama imunitas makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit yang dikhawatirkan akan menjadi wabah. Pencegahan pemanasan global. Selanjutnya kita membahas pencegahan pemanasan global. Ada beberapa cara untuk pencegahan pemanasan global, di antaranya yaitu 1. Mengurangi kendaraan motor pribadi. Dengan mengurangi kendaraan bermotor, maka akan berkurang pula emisi gas yang dihasilkan. 2. Gunakan barang hemat energi, karena sebagian besar listrik dan panas kita dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. 3. Tanam pohon selama melakukan proses fotosintesis pohon dan tanaman ini akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. 4. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC seperti menggunakan kulkas dan AC. 5. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk terutama plastik. Reuse adalah menggunakan kembali benda bekas seperti kantong plastik. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Perjanjian internasional mengenai pemanasan global. Selanjutnya, kita akan membahas perjanjian internasional tentang pemanasan global. Ada 2 perjanjian internasional dalam menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini ditandatangani 16 September 1987, yang merupakan perjanjian antarbangsa dan dibentuk oleh PBB untuk bertanggung jawab dalam menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis ozon. Negara berkomitmen memangkas proyeksi produksi dan konsumsi gas yang dikenal dengan hydrofluorocarbons. Ada 99 negara yang memulainya, sedangkan Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global disepakati pada tahun 1997 di Jepang. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya. Latihan soal. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal. Soal pertama, bahan bakar ramah lingkungan diperlukan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Berikut ini contoh bahan bakar yang ramah lingkungan adalah A. Solar, B. Bensin, C. Biogas, D. Pertama. Jawabannya adalah C. Biogas, karena biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh bakteri metanogenik anaerobik dari proses perombakan bahan-bahan organik seperti kotoran ternak. Gas tersebut bersifat mudah terbakar. Oleh karena itu, biogas dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan
bahan bakar fosil. Soal kedua, pemanasan global juga berdampak serius terhadap ekologi. Salah satu contoh dampak pemanasan global di bidang ekologi adalah A. Perubahan habitat beruang laut, B. Penipisan lapisan ozon, C. Mencairnya es dan gletser, D. Perubahan pola cuaca. Jawabannya adalah A. Karena perubahan habitat beruang laut merupakan salah satu contoh pemanasan global di bidang ekologi. Soal ketiga, berikut ini yang bukan dampak pemanasan global adalah global terhadap ekosistem adalah A. Hilangnya habitat untuk spesies, B. Terputusnya rantai makanan, C. Terjadinya keseimbangan ekosistem, D. Terganggunya pola interaksi antar makhluk hidup. Jawabannya adalah C. Karena terjadinya keseimbangan ekosistem adalah dampak yang baik apabila kita mencegah dan mengurangi pemanasan global. Soal keempat, peranan tumbuhan dalam mengatasi dampak pemanasan global adalah A. Menyerap energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis sehingga mengurangi panas, B. Menundukkan jalan sehingga panas berkurang, C. Menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis sehingga mengurangi gas rumah kaca, D. Menyerap energi cahaya matahari dalam fotosintesis sehingga mengurangi panas. Jawabannya adalah C. Karena tumbuhan memiliki banyak peranan penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Salah satu peran tumbuhan adalah mencegah pemanasan global dengan cara mengubah iklim bumi dan menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis sehingga mengurangi gas rumah kaca. Soal kelima, dampak negatif dari pemanasan global bagi para petani adalah A. Suhu lebih panas sehingga tanaman tidak mengalami pertumbuhan, B. Iklim berubah sehingga menyebabkan gagal panen, C. Suhu malam hari lebih panas sehingga petani tidak sempat beristirahat, D. Berkurangnya volume panen karena gas rumah kaca. Jawabannya adalah B. Karena terkadang iklim panas menyebabkan kekeringan, tetapi tiba-tiba berubah jadi hujan lebat yang menyebabkan banjir. Soal ke-6, berikut ini yang bukan merupakan dampak pemanasan global adalah A. Turunnya salju di Mesir, B. Hujan es di Indonesia, C. Badai Haiyan di Filipina, D. Turunnya salju di Antartika. Jawabannya D. Karena pemanasan global merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang meliputi atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Soal ke-7, untuk mengurangi dampak pemanasan global bisa dengan memanfaatkan energi terbarukan. Berikut yang bukan energi terbarukan adalah A. Angin, B. Matahari, C. Batu bara, D. Gelombang laut. Jawabannya C. Karena sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari fosil dan mineral alam seperti minyak bumi, batu bara, uranium, minyak mentah, dan lain-lain. Soal ke-8, efek rumah kaca disebabkan oleh A. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kaca, B. Meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi, C. Banyaknya limbah kaca yang tidak diolah, D. Pantulan benda-benda di bumi yang bersifat seperti kaca. Jawabannya B. Karena penyebab terjadinya efek rumah kaca itu adalah 1. Menyebabkan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Soal ke-9, berikut adalah peristiwa alam yang bisa menyumbang gas karbon dioksida ke atmosfer paling banyak, yaitu A. Tsunami, B. Gempa bumi, C. Gunung meletus, D. Angin topan. Jawabannya C. Karena letusan gunung api dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming sebab pada saat gunung api meletus tidak hanya abu vulkanik yang dikeluarkan tetapi juga gas. 10. Hewan yang berdasarkan habitatnya terkena dampak pemanasan global secara langsung adalah A. Babi hutan, B. Beruang kutub, C. Rubah gurun, D. Burung pemakan bangkai. Jawabannya B. Karena beruang kutub hidup di tempat yang dingin sehingga jika terkena panas global secara langsung dapat mengganggu habitat mereka. Demikianlah penjelasan mengenai pemanasan global dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jaga bumi ini dari pemanasan global. Terima kasih.